Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, kelas 9A dari MTS Taman Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan bahas aspek-aspek tersebut. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia termasuk wilayah yang terletaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Nah, di sini ada 5 berbagai macam kondisi Islam sebelum masuk ke Nusantara. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang keempat, kondisi sosial politik. Dan juga yang kelima, kondisi suku bangsa. Nah, di bagian 5 aspek ini, saya akan menjelaskannya di video kali ini. Masuknya Islam ke Nusantara, besar di dunia saat ini. Dan Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia ini. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia umumnya berlangsung secara damai. Di antaranya melalui saluran perdagangan, Islam dibawa oleh saudagar muslim Arab, Gujarat, Persia, dan juga Cina. Para saudagar muslim dari Arab sering kali harus singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Bahkan sejak abad ke-7 Masehi, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam dan menjalin perdagangan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, di video kali ini juga saya akan memberitahukan kepada teman-teman saya beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, Pulau Sumatera, yaitu suku Batak. Yang kedua, Pulau Kalimantan, suku Banjar. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Yang keempat, Pulau Sulawesi, suku Bugis. Yang kelima, Pulau Maluku, suku Ternate. Yang keenam, Pulau Jawa, suku Jawa. Yang ketujuh, Pulau Jawa, suku Betawi. Dan yang terakhir, Pulau Papua, suku Asmat. Aspek yang pertama, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya penduduk Indonesia terdiri dari lebih 712 suku bangsa yang masing-masing daerah memiliki corak seni budaya dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang telah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Mari kita lihat bersama gambar yang ada di sampingnya. Aspek yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Kondisi agama atau kepercayaan sebelum agama Islam datang ke masyarakat Indonesia sudah mempunyai beberapa agama loh, seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal lainnya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab Suhi, Weda. Sedangkan agama Buddha dengan kitab Tripitaka juga lahir di India kurang lebih 500 sebelum Masehi. Pengaruh agama Hindu dan Buddha, eksistensinya dengan mudah dapat kita kenali dari peninggalan batu tertulis serta candi masuknya kebudayaan Hindu. Juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal sistem kasta, sedangkan pada agama Buddha yang lebih menekankan pada moral dan menuntut manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar dapat mencapai nirwana. Adapun dapat kepercayaan asli, masyarakat Indonesia berbeda di setiap daerahnya. Di antaranya adalah Sunda Wiwitan. Aspek yang ketiga, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam sudah memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya, berdagang bercocok tanam. Penduduk di daerah pedalaman mayoritas bercocok tanam sebagai petani. Sedangkan yang tinggal kawasan pesisir rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Dan pedagang komoditas, pertanian, dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia, tanahnya yang sangat subur. Saya
akan memberitahukan kepada teman-teman saya video ini pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita saksikan video ini secara saksama. Aspek yang keempat, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada abad ke-7 hingga 12 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar mengalami masa perdagangan internasional. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Namun, pada awal abad ke-13 Masehi, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena kekayaan alamnya kalah bersaing dengan Pulau Jawa. Akibatnya Sriwijaya menetapkan bea cukai pelabuhan yang sangat tinggi yang justru membuat kapal-kapal asing menghindar untuk berlabuh. Hal tersebut diperparah dengan adanya ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan oleh Raja Kertanegara dari Singasari di Pulau Jawa, sehingga wilayah bekas Sriwijaya di Sumatera menjadi wilayah Kerajaan Singasari. Setelah Singasari berkuasa, muncullah kekuatan baru yaitu Kerajaan Majapahit yang menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Akhirnya Majapahit menjadi pengganti Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai wilayah Indonesia, terutama masa pemerintah Raja Hayam Wuruk beserta Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Lakukan perluasan wilayah hampir ke sebagian besar wilayah Indonesia dan di Asia Tenggara di awal abad ke-15 Masehi. Dan yang terakhir yaitu aspek kondisi suku bangsa. Kondisi suku bangsa masyarakat Indonesia memiliki lebih dari 714 suku. Bangsa yang beragam yang berbentuk oleh jumlah suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman saya kondisi suku bangsa masyarakat Indonesia pada saat zaman dahulu. Mari kita saksikan videonya secara saksama. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang dan teman-teman saya yang sudah melihat video presentasi saya. Saya harap semoga kita kedepannya bisa belajar dengan mendalaminya sejarah Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan pada presentasi kali ini dan juga dokumentasi yang saya buat karena saya masih belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.